Oke, selamat berjumpa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang statistika. Tetapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang statistika, kita akan belajar dulu yang namanya unsur-unsur dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi misal ini adalah tabel distribusi frekuensi. Ya. Ini ada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Lalu kita akan belajar unsur-unsur yang ada dalam tabel ini. Yang pertama kita akan belajar tentang kelas, ya. Di tabel distribusi frekuensi itu ada namanya kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Jadi ini 6 kelas, ya. Jadi tabel distribusi frekuensi terdiri dari 6 kelas. Ingat ya, kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 dan 6. Kemudian kita juga akan mengenal yang namanya batas kelas. Ya, jadi masing-masing kelas ini punya batas, ya. Ada batas atas, kemudian ada batas bawah. Ya, ada batas bawah, ada batas atas. Jadi masing-masing kelas punya batas. Kita ambil contoh kelas yang pertama. Kelas yang pertama itu 31 sampai 40. Berarti batas kelasnya, batas bawahnya itu adalah 31. Kemudian batas atasnya itu adalah 40. Ya, ini batas bawahnya 31, batas atasnya 40. Kemudian berikutnya kita juga akan mengenal yang namanya tepi kelas, ya. Jadi tadi ada batas, sekarang ada tepi. Tepi kelas juga ada dua, tepi bawah dan tepi atas, ya. Tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah, ya, itu punya rumus. Kita ambil contoh untuk kelas pertama. Tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Kita ambil contoh pertama, ya. Contoh kelas pertama, batas bawahnya kita sudah tahu tuh, batas bawahnya adalah 31. Berarti kalau kita mau cari tepi bawah, batas bawah dikurang dengan 0,5. Sehingga tepi bawahnya itu sama dengan 30,5. Kemudian tepi atas itu rumusnya batas atas ditambah 0,5. Ya, ditambah dia ya. Kalau tepi atas berarti tepi atas, ntar saya ganti. Tepi atas, ya. Tepi atas itu sama dengan batas atas tambah 0,5. Batas atasnya kita lihat kelas pertama itu adalah 40. 40 ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Ya, kemudian berikutnya kita juga mengenal panjang kelas. Panjang kelas itu disimbolkan dengan tanda P, ya, tanda P. Kalau tepi bawah itu TB, tepi atas itu TA, kemudian panjang kelas itu P. Panjang kelas itu didapat dari tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Ya, tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Ini tepi atasnya itu 40,5. Kemudian tepi bawahnya 30,5. Kalau dikurangkan berarti kita dapat panjang kelasnya adalah 10. Atau kalau anak-anak tidak mau repot menghitung panjang kelas, hitung aja dimulai dari 31. Ingat ya, dimulai dari 31. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Itu ada 10 data. Jadi dihitungnya dari 31 bukan dari 32 ya. Itu dapatnya 10. Berarti panjang kelasnya 10. Kalau pakai rumus ini. Kemudian berikutnya kita juga akan mengenal yang namanya titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu disimbolkan dengan simbol XI. Ya, XI. Jadi titik tengah kelas atau XI itu rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ya, batas atas kita ambil contoh, misalnya kita ambil contoh kelas ketiga, ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Kelas ketiga 51 sampai 60. Kita ambil contohnya dia 51 sampai 60. Berarti titik tengah kelasnya berarti batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2. Sehingga dapatnya 111 dibagi dengan 2 sama dengan 55,5. Itu titik tengah kelas untuk kelas yang pertama. Kalau kelas itu untuk kelas yang ketiga. Kalau untuk kelas yang pertama gitu juga 31 tambah 40, 41 tambah 50 dibagi 2, 61 tambah 70 dibagi 2 untuk titik tengah masing-masing kelas ini. Untuk cari titik tengahnya.